Hai, ketemu lagi dengan Numlajah. Kali ini kita akan belajar mengenai jaringan saraf. Di mana jaringan saraf itu adalah sekumpulan dari sel-sel saraf atau nama lainnya adalah neuron. Cara gampang untuk belajar mengenai jaringan saraf itu ingat aja telur ceplok dan sosis. Seperti apa penjelasan telur ceplok dan sosis ini menggambarkan neuron? Kita simak penjelasan berikutnya. Let's go! Oke, kalau mau belajar mengenai neuron ini, maka ikutilah caranya dengan cara ambil kertas, ikuti menulisnya, ikuti menggambarnya. Jangan lupa kita akan membayangkannya neuron ini seperti telur ceplok dan sosis. Saya akan menggambar mengenai neuron ini. Kita lihat, saya punya telur ceplok di sini. Kalau menggoreng telur ceplok itu kan pinggirannya nggak rapi ya, karena kita gorengnya pakai teflon. Terus ini kuning telurnya. Ya kan? Terus kalau menggoreng telur ceplok di teflon di rumah sendiri, kan tidak serapi yang ada di gerai makanan cepat saji. Biasanya pinggir-pinggirnya tuh kan ada yang coklat-coklat gosong tuh. Nah, dia diserat-serat begini. Jadi telur ceploknya. Terus sosisnya ada di mana? Sosisnya di sini. Saya punya sosis tuh panjang. Selesai sudah cara menggambar dari neuron ini. Gampang sekali. Jadi ingat ada telur ceplok dan sosis. Kita akan coba beri keterangan mengenai gambar neuron yang telah kita gambar. Jadi ini adalah neuron atau sel saraf. Serabut-serabut dari pinggiran telur yang biasanya agak-agak gosong itu ini disebut dengan dendrit. Ini adalah dendrit. Kemudian putih telurnya itu adalah badan sel saraf. Ini ya, ini adalah badan sel saraf. Atau biasa juga disebut dengan soma. Di dalam soma ini itu terdapat cairan atau yang biasa disebut dengan cairan pengisi sel, namanya adalah sitoplasma. Nah, karena sitoplasmanya ini ada di neuron, maka sebutannya jadinya neurolema. Neurolema itu adalah sitoplasma yang mengisi neuron atau sel saraf. Itu ada di mana? Adanya adalah di badan sel saraf. Saya gambarnya menggunakan arsiran yang berwarna merah. Dan di bagian kuning telurnya, bagian bulat ini di tengah, itu adalah nukleus. Nukleus milik dari neuron, jadi inti sel saraf. Lalu di bagian sosis ini sendiri, kita bisa bayangkan bahwa sosis itu kan ada bagian daging, kemudian dia dibungkus oleh selaput luarnya. Nah, sebenarnya bagian dari sel saraf itu juga seperti sosis itu, ada bagian yang membungkus dan kemudian ada bagian daging di dalamnya. Jadi, kalau saya gambar lebih rinci lagi, di bagian dalam ini saya pakai warna merah, di bagian dalam ini itu adalah daging. Jika saya besarkan gambarnya, maka di bagian ini bisa dilihat gambarnya itu seperti bentuk ini. Jadi, ada bagian pembungkus luarnya, kemudian di bagian dalamnya itu ada dagingnya. Rangkaian sosisnya tuh seperti itu, ada bagian yang ada pembungkusnya, ada bagian yang tidak ada pembungkusnya. Namanya apa? Kita beri nama sekarang. Bagian tengah atau isi dagingnya itu disebut dengan akson. Ya, disebut dengan akson. Atau nama lainnya itu biasa disebut dengan neurit. Neurit. Sedangkan pembungkus luarnya ini yang warna hitam ini akson.
Pembungkus luarnya ini disebut dengan selubung mielin. Di mana selubung mielin ini sebenarnya adalah selubung yang komposisi utamanya itu merupakan lemak. Jadi lemak ini yang menutupi daging dari sosis itu atau si akson, nama lainnya adalah neurit. Dan ternyata di luarnya akson itu juga ada sesuatu yang melapisi kembali bagian aksonnya. Jadi di sini itu ada bagian yang melapisi lagi bagian luarnya ini. Tapi masih ada di dalamnya selubung mielin. Bagian ini disebut dengan sel Schwann. Ya, jadi ini saya arsir menggunakan warna hitam. Jadi ini adalah akson, 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 akson. Kemudian dilapisi oleh sel Schwann pinggirannya. Yang paling luar ini, nah ini adalah selubung mielin. Yang paling luar. Ini adalah selubung mielinnya. Dan di bagian ujung yang berserabut ini disebut dengan ujung akson karena memang dia berada di bagian ujung dari akson. Sehingga disebut dengan ujung akson. Atau nama lainnya juga biasa disebut dengan akson terminal. Itu keterangan dari neuron atau sel saraf yang ada pada penyusun jaringan saraf. Kita akan bahas mengenai fungsinya seperti apa. Jika ingin berbicara mengenai fungsi dari neuron ini, maka buatlah tanda panah dari arah kiri ke arah kanan. Kita buat tanda panah di sini. Tanda panah ini akan menceritakan mengenai jalannya impuls atau rangsang. Dengan kata lain bahwa impuls atau rangsang ini bergerak dari kiri menuju ke kanan atau bagian yang paling luar sini menuju ke arah sebaliknya. Jadi itulah jalannya impuls. Terus apa hubungannya dengan fungsi dari neuron ini? Dia berfungsinya jadinya kita mudah untuk belajar mengenai apa sih fungsi dari bagian-bagian neuron itu tadi. Caranya gimana? Ini kan ada tanda panah nih. Ini artinya jalannya impuls atau rangsang. Maka coba kita lihat, bagian paling luar dari sebelah kiri itu apa? Bagian luar yang sebelah kiri itu adalah dendrit. Maka fungsinya dendrit itu adalah menerima rangsang dari luar. Kenapa begitu? Karena dialah yang berada paling luar. Karena jalannya impuls kan dari sini menuju ke sini. Maka dendrit ini yang menerima impuls dari luar. Lalu, setelah dari dendrit, tanda panah lanjut lagi. Maka, rangsang yang diterima oleh dendrit, ini akan dibawa menuju kemana? Badan sel saraf atau soma. Karena setelah kuning-kuning telurnya kan belum masuk nih, masih menuju ke putih telur dulu kan, dari yang bagian coklat. Yang gosong tadi kan masuk dulu ke badan soma. Ya, jadi dia akan jalan dari dendrit menuju ke badan sel saraf. Oleh sebab itu, apa fungsi dari badan sel saraf atau soma? Fungsinya adalah menerima impuls atau rangsang dari dendrit dan dia akan mengantarkan kemana? Ke akson. Ya kan? Jalannya seperti ini. Itu fungsi dari badan sel saraf atau soma. Terus apa fungsi dari neurolema atau sitoplasma? Tentu namanya sitoplasma, maka fungsinya adalah mengisi, ya kan? Mengisi sel saraf. Sedangkan kuning telurnya atau nukleus, di mana-mana nukleus itu pasti berfungsi mengendalikan, mengatur, mengkoordinasi semua kegiatan, aktivitas yang ada di sel tersebut. Karena kita bicara sel saraf, maka inti dari sel saraf itu berfungsi sebagai pengatur, pengkoordinir, pengendali segala aktivitas pada neuron tersebut. Nah, lalu jalannya lanjut lagi nih sekarang, impulsnya jalan lagi. Maka akson akan menerima impuls dari soma dan meneruskan ke akson-akson lain, bahkan meneruskan sampai ujung akson. Karena ujung akson ini fungsinya nanti adalah menghubungkan neuron yang satu ke neuron yang lain. Seperti itulah kerjanya jaringan saraf. Jadi ujung akson atau terminal akson ini fungsinya adalah
menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Maka nanti dendritnya akan berpasangan di sini. Saya gambar siluet. Hubungan antar satu sel saraf dengan sel saraf yang lain itu disebut dengan sinapsis. Jadi fungsi akson terminal ini adalah menghubungkan satu sel saraf dengan sel saraf yang lain atau terjadinya sinapsis. Mengenai sinapsis ini dan bagaimana mekanisme hantaran dari impuls itu akan banyak dipelajari di sistem koordinasi. So, kalau begitu kita tulis, maka fungsi akson adalah meneruskan impuls menuju ke akson yang satu dan menuju ke neuron yang lain. Sedangkan selubung mielin, nah selubung, kalau namanya selubung, pasti fungsinya menutup ya, mengcover. Nah, kalau di cover itu artinya dia pasti berfungsi melindungi. Nah, berhubung kalau lihat gambar dari selubung mielin ini, maka siapa yang dilindungi? Jawabannya adalah akson. Jadi, fungsi dari selubung mielin ini adalah melindungi akson. Bahkan dia juga bisa memberi nutrisi bagi akson. Sedangkan sel swan ini dia akan membantu akson supaya terhindar dari kerusakan, mengurangi goncangan, mengurangi tekanan. Jadi dia adalah pelindung tambahan supaya akson itu tidak rusak. Dan di bagian dari akson itu ada yang ditutup atau diselubungi oleh selubung mielin, ada bagian yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Jadi ini bagian yang diselubungi, ini tidak, diselubungi, tidak, diselubungi, tidak, diselubungi, tidak, diselubungi, tidak. Misal kalau dibesarkan di sini, ini ada selubung mielinnya, ada bagian yang tidak ada selubung mielinnya. Jadi selubung mielin itu ada bagian di akson tuh yang mulai tipis bahkan tidak ada sama sekali. Jadi lekukannya seperti saya mengingatnya seperti lekukan pada sungai. Sungai itu bahasa Inggrisnya kan river. Nah, sama-sama depannya huruf R. Lekukan itu akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin itu disebut dengan nodus Ranvier. Ini ya, ini nodus Ranviernya. Ini juga. Ini juga. Nodus Ranvier ini fungsinya adalah mempercepat jalannya impuls. Logika sederhananya begini, kalau jalan itu lurus, orang bisa setir tuh ngebut ya kan? Setir ngebut tapi pengemudinya itu bisa ngantuk, bosen. Tapi ketika jalan itu misalnya berlekak-lekuk, turun naik lagi, maka si sopir ini selalu on terus, selalu melek. Karena apa? Dia terbawa oleh jalanan yang ada naik ada turunnya. Logikanya seperti itulah jembatan keledainya. Oleh sebab itu, maka impuls itu akan selalu jadi ada perbedaan tekanan, perbedaan potensialnya. Sehingga menyebabkan dengan adanya lekukan tadi, maka jalannya impuls akan semakin cepat. Mekanismenya seperti apa nanti di sistem koordinasi akan dibahas. Jadi, fungsi dari nodus Ranvier ini adalah mempercepat jalannya impuls. Selesai sudah penjelasan saya mengenai neuron, bagaimana neuron itu dari sisi bentuk dan juga gambarnya. Itulah penjelasan mengenai bagaimana susunan dari neuron itu, bagian-bagiannya, juga apa fungsinya di dalam neuron itu. Jangan lupa jaringan saraf itu adalah kumpulan dari neuron-neuron. Satu dengan neuron yang lain membentuk sebuah sinapsis, semua akan bekerja secara bersama-sama. Nah, dari segi bagaimana neuron menerima informasi atau menerima rangsang, maka neuron ini jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan neuron aferen. Yang kedua disebut dengan neuron intermedier. Ada juga yang disebut intermediate, sama saja. Yang ketiga disebut dengan neuron efferent. Ini urut loh ya, jadi tidak boleh kebolak-balik. Cara sederhana untuk mengingatnya adalah, ini kan ada huruf A nih.
A itu selalu lebih dulu daripada E. Jadi afferent dulu, baru efferent. Nah, sedangkan nama lain dari intermedier ini adalah asosiasi. Jadi A lebih dulu, baru ada asosiasi. Nama lain asosiasi apa? Penghubung. Jadi ada saraf penghubung dulu. A dulu, penghubung baru E. Selalu A lebih dulu daripada E. Nama lain dari saraf afferent ini adalah saraf sensorik. Dan nama lain dari saraf efferent itu adalah motorik. Jangan lupa urutannya harus selalu seperti itu, jangan sampai kebolak-balik. Nah, cara kerjanya itu adalah bagaimana dia menerima impuls atau rangsang itu adalah jika dia merupakan saraf afferent, maka saraf inilah yang menerima rangsang dari luar, kemudian diterima oleh organ. Logikanya begini, contoh sederhananya begini. Misalkan ada tangan yang terkena api, nah rasa panas yang didapatkan dari kulit kita yang terbakar oleh api, itu awalnya diterima oleh kulit melalui saraf afferentnya, sensornya dulu. Ya, kemudian dari saraf afferent ini akan dibawa ke intermedier. Intermedier itu siapa sebenarnya? Intermedier ini adalah saraf pusat. Ketika sudah dibawa ke saraf pusat akan memberitahu itu panas. Maka dia akan membawa informasi itu ke efferent supaya efferent memberitahu otot tangan supaya segera menghindar dari api tersebut. Jadi skemanya seperti itu. Maka kalau kita bisa rinci bahwa saraf afferent itu fungsinya adalah menerima rangsang dari luar menuju ke organ. Kemudian membawa menuju saraf asosiasi. Sedangkan fungsi dari saraf asosiasi adalah menghubungkan antara saraf afferent dengan saraf efferent. Sedangkan saraf efferent itu akan memberikan informasi kepada otot supaya mendapatkan respon. Logika lain, kalau kita pas masuk bandara, itu mesti kita harus masuk ke metal detector, ya kan? Anggap itu adalah saraf sensornya. Jadi dia ada saraf sensoriknya. Ketika kita masuk, maka sensornya akan langsung bunyi, misalnya jika kita bawa metal di dalamnya, dalam tas kita bawa besi, dia akan bunyi titit-titit. Nah, ketika bunyi titit-titit itu bisa keluar, itu karena di bagian kotak dari metal detektor itu, anggap itu adalah ada saraf pusat di dalamnya. Ketika suara itu muncul, itu adalah saraf motoriknya. Well, demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana jaringan saraf itu dan bagian-bagian yang menyusun dari neuron. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian. Selamat menikmati sisa hari ini.